Hello and what's up Junkies. Sekarang kami sedang bersama dengan the all new Mercedes-Benz GLS tahun 2020 dan ini merupakan the S-Class of SUVs. Kalau diibaratkan orang kan kemarin GL itu kita ngomong kayak Al Capone gitu kan. Kalau ini tuh yang lebih di atasnya lagi. Ini full blown Semyon Mogilevich. Karena memang brutal, besar dan sangat mewah tentunya. Dan mobil ini memiliki banyak sekali fitur dan kemewahan yang khas banget dengan Mercedes-Benz. Kita akan kupas di sini di acara soft launchingnya di She's Mercedes Cafe. Kalau gitu, jangan lupa join us dan stay tuned. Start your engine. Eksterior terkesan besar, angkuh, dan gangster seperti mobil bosnya mafia sesuai dengan kastanya sebagai the S-Class of SUVs. Dan memang karena acara ini merupakan soft launching alias baru sneak peek untuk media saja, kita belum bisa melakukan test drive untuk si GLS ini. Namun nanti itu akan menyusul, sekarang kita bahas mulai dari eksterior dan interior dulu ya. Dan berhubung ini GLS alias varian teratas dari Mercedes-Benz SUV, fitur semua yang ada di bawah pun sudah ada di sini. Safety nggak usah diragukan lagi, ada traffic stop lamp, udah ada rear fogger, kamera yang tersembunyi di sini pun sudah ada, dan di bawah sini pun sudah penuh dengan parking sensor yang merupakan fitur Parktronic, sehingga dia pun sudah bisa auto parking juga. Dan ini merupakan varian AMG Line, jadi makanya ada sedikit perbedaan di bagian bumper sini ya, ada sedikit chrome gini-gini, walaupun lagi-lagi di sini ada yang annoying. Ntar kita jelasin kenapa di bagian annoyingnya. Namun yang kita suka adalah bagian taillights-nya, karena ini sudah senada dengan taillights yang current generation Mercedes SUV yang ada bulat-bulatan ring begini. Ini terasa sangat distinct banget kalau malam, dan secara overall dia pun sudah full LED. Lampu senja seperti ini, lampu remnya sudah LED dots, dan lampu sen dan lampu mundur di sini pun sudah LED, plus sudah ada rear fog lamp juga. Dan secara overall tampang belakangnya tuh dia tuh memang sangat besar, namun agak square-ish gitu ya. Dia mirip kayak Mercedes GLB yang kalian Photoshop kali 1,5 kali ukurannya gitu, kalian enlarge. Dan menjadi pembeda juga dengan desainnya GLB adalah adanya chrome strip di bagian sini yang melintang dan nyebrang, sehingga mobilnya terkesan lebar gitu ya, nggak hanya tinggi tapi juga lebar gitu. Dan masuk ke bagian samping, ini bahkan si Mercedes Cafe tuh ngepas banget untuk naruh mobil ini, karena memang dia benar-benar sheer size-nya tuh gede banget gitu. Ini panjangnya 5,2 meteran, jadi memang benar-benar panjang sekali. Ini udah satin chrome, kemudian pilarnya sudah gloss black. Di bagian bawah sini ada footstep yang sudah aluminium, jadi mewah dan bagus. Di atas ini pun dia sudah ada roof rail yang juga sudah aluminium ya, jadi benar-benar bisa dipakai untuk ngangkut barang saat mudik contohnya. Kemudian ease of entry juga terjaga, karena di sini dia pintu semua sudah grip type dan sudah ada smart entry-nya di bagian sini. Dan nggak cuma di pintu depan, dia di semua pintu ya, jadi sampai pintu belakang pun sudah smart entry. Dan kalau kita buka tutup, bisa dilihat sini pintunya dia sudah soft close alias sudah vacuum door, sangat mewah sekali. Kemudian di sini pun spionnya sudah electric retract, auto retract, udah ada bagian kamera juga di bagian bawah sini karena kamera sudah 360. Dan di sini pun kalau malam tuh ada projection logo Mercedes-Benz di sini yang seolah menjadi welcome light bagi kalian yang ingin masuk ke dalam. Dan berhubung ini GLS 450 AMG Line, maka kesan AMG yang paling mencolok tentu ada di bagian pelaknya ini ya, karena dia kayak 5-spoke model bintang seperti ini yang khas banget dengan AMG gitu. Finishing gunmetal, dan ini ada emboss AMG terbesar di sebuah pelek yang pernah kita lihat. Ini emboss AMG itu gede banget dan panjangnya tuh panjang gitu ya, jadi nggak mungkin salah lah gitu. Dan intinya karena ini AMG Line juga, remnya pun sudah cross grill untuk bagian depan sini untuk pendinginan yang lebih optimal. Kemudian ini speknya sendiri bannya bukan kaleng-kaleng. Kenapa? Karena dia pakai Pirelli P0 dengan ukuran 275/45R21 ya, peleknya ring 21. Dia fitmentnya itu staggered alias yang belakang itu lebih lebar lagi. Yang belakang cukup luar biasa karena 315/40R21. Iya, bannya 315, lebar banget gitu kan. Cukup luar biasa. Dan untuk urusan safety mah
udah nggak perlu dibahas lagi, ini udah top of the line, udah pasti lengkap semua. Yang kita pengen bahas adalah bagian suspensinya, karena ini sudah pakai yang mereka sebut Airmatic ya. Ini air suspension milik Mercedes-Benz dan settingannya pun ada beberapa ya, ada 4 level, jadi bisa +1, 0, -1, dan -2. Standarnya di comfort mode dia di 0, tingginya kurang lebih segini, tapi kalau kalian masukkan ke off-road mode dia akan naik +1 hingga ground clearance itu bertambah jadi lebih tinggi lagi. Tapi kalau kita masukin ke mode sport, dia akan turun ke -1 supaya handlingnya jadi nggak terlalu limbung dan jadi lebih impresif. Plus pas kalian keluar masuk ada mode namanya easy entry dan exit mode, dia akan turun jadi -2 sehingga naik dan turun mobil ini jadi jauh lebih mudah lagi. Dan di depan sini memang kalau dibandingkan seperti GLE AD-nya gitu ya, dia lebih kalem sedikit, dia nggak yang terlalu agresif, tapi dia tetap terkesan sangat mewah karena dia memang besar banget gitu. Kemudian di depan sini pun detail dari grillnya, dia memakai grill yang ciri khas SUV Mercedes yang seperti ini ya, dual line, seperti ini ada garis-garis bolong seperti yang sama yang seperti kalian lihat di animation startup di dalam, dengan logo Mercedes-Benz yang paling besar yang ada di lineup Mercedes-nya, karena ini gede banget logonya begitu. Kemudian di bagian bawah lagi ini bumpernya pun seperti yang kita bilang ini AMG line, makanya agak berbeda dengan kalian lihat contohnya di video situ gitu ya. Kalau video situ dia exclusive line, kalau di sini dia AMG line dengan banyak aksen-aksen taring-taring seperti ini, kemudian honeycomb gitu ya, membuat tampangnya jauh lebih sporty. Dan tentu walaupun di sini banyak aksen chrome, di sini ada chrome splitter lagi di sini, dia nggak terlihat norak gitu entah kenapa. Jadi walaupun banyak chrome, karena memang bodinya tuh gede banget, dia masanya tuh besar, chrome-nya ini tetap tidak terkesan ramai sama sekali, malah jadi pemanis gitu ya. Lagi-lagi kayak yang gue bilang waktu itu, ini tuh ibarat Mafia tapi pakai cincin emas gitu. Jadi benar-benar tidak terkesan norak, tapi malah terkesan mewah dan sangat upmarket. Dan tentu salah satu yang upmarket juga adalah bagian lampunya, karena lampunya ini telah mengadopsi sistem multi beam LED. Ya, ini jauh lebih canggih dibandingkan beberapa kompetitornya gitu, karena ini di dalamnya ada 84 titik LED yang bisa menyala secara individual ya. Jadi benar-benar canggih. Ini pun udah ada auto high beam assist, jadi kalian tinggal nyalain, dia bakal secara otomatis mematikan dan menyalakan LED sesuai dengan radar yang dibaca di bagian atas itu gitu. Dan lampunya ini ciri khas banget. Kenapa? Karena ini kan nomenklaturnya S, alias dia paling atas kan. Makanya DRL-nya itu dia ada 3 garis seperti ini ya, seperti S-Class. Karena kan kalau C-Class itu 1, E-Class itu 2, GLE gitu. Sedangkan ini GLS seperti S-Class, garisnya 3 seperti ini. Jadi terasa sangat distinct pas malam, orang pun langsung tahu, oh ini kastanya itu S gitu ya. Dan secara overall, tampang dari si Mercedes GLS 2020 ini memang sudah sangat besar, sangat mewah, dan mobil ini juga kan memang CBU Amerika. Mobil seperti ini tuh di Amerika memang common banget ya, karena sheer size seperti ini tuh benar-benar berasa Amerikanya banget. Dan kalau kalian mencari sebuah SUV 7-seater dari Mercedes yang proper, menurut kita GLS ini udah bisa banget mewakili pencarian kalian. Interior sekilas memang terlihat mirip dengan GLE, namun dengan ukuran 1,5 kalinya plus leather coklat dan jok baris ketiga yang layak untuk orang dewasa. Jadi begini tuh interior dari si Mercedes-Benz GLS tahun 2020, dan di sini ada banyak banget hal yang terkesan familiar, tapi at the same time itu bukan hal yang buruk karena interiornya dengan desain seperti ini tuh sangat mewah dan sangat keren sekali. Tapi pertama-tama kenalan dulu dengan kuncinya. Kuncinya sendiri seperti ini ya, dia memang untuk ukuran flagship itu kuncinya cukup simple ya. Jadi dari A-Class sampai GLS itu kuncinya memang rata-rata seperti ini di Mercedes gitu, ada lock, unlock, dan untuk buka bagasinya. Tapi at least yang kita suka ini kuncinya terasa cukup berat karena aluminium gini ya, jadi cukup hefty. Dan berhubung ini soft launchingnya itu indoor di She's Mercedes Cafe, kita nggak bisa nyalain mesinnya. Jadi untuk startupnya kita pakai footage dari GLE aja yang pernah kita review, karena memang mesinnya sama plug-plug persis dengan Mercedes GLE. Nah, untuk jangkis, bicara soal udah berpacu, mesin dari si GLS ini sebenarnya masih serupa dengan adiknya itu GLE.
Kodenya M256 3000cc inline 6 twin scroll turbo bertenaga 367 HP dengan torsi 500 Nm. Dan ini pun belum ditambah dari EQ boost yang naikin lagi tenaganya 22 HP dan torsinya 250 Nm. Jadi gede banget ya. Dan ini di-mate ke transmisi 9G Tronic berpenggak 4 roda yang mereka sebut 4matic. 0 sampai 100 jatah dalam waktu kurang lebih 6,2 detik. Jadi untuk SUV yang ukurnya kurang lebih serumah ini itu kenceng banget. Secara overall interiornya, kita bisa bilang ini sudah terasa sangat mewah dan sangat Mercedes-Benz iyalah. Bahkan sampai bawah sini yang biasanya itu nggak soft touch, ini soft touch, ada jahitan asli juga. Jadi top notch quality lah. Plus secara desain dia memang bagi kalian yang pernah nyobain atau naik all new GLE, ini akan terasa sangat familiar karena memang layoutnya mirip dengan ventilasi yang kotak-kotak seperti ini, terkesan robust dan tough. Kemudian di atas ini pun ada freestanding display seperti ini yang khas dengan Mercedes-Benz MBUX juga. Di sini pun kita nggak akan dig terlalu deep tentang MBUX karena kita udah pernah jelasin juga di banyak banget video kita. Ada A-Class yang di sini, kemudian ada juga GLC, dan sebentar lagi juga ada GLE. Jadi sabar aja, ini semua akan kita jelasin satu-satu di situ. Tapi kita pengen jelasin sedikit bedanya apa sih dengan MBUX yang ada di model-model yang kita pernah jelasin gitu ya. Ini untuk media, dia di sini tuh ada yang namanya selain Bluetooth dan USB, dia juga ada TV. Ya, jadi bisa menonton gitu ya, ada TV walaupun di sini lagi nggak ada sinyal, tapi at least ini ada. Ini belum pernah ada di Mercedes-Benz MBUX yang sebelum-sebelum ini gitu, pernah kita coba. Kemudian di bagian kenyamanan, ambient lighting semua segala macam juga sudah sangat paripurna. Ini tetap yang kita paling suka di industri otomotif, ambient lightingnya Mercedes-Benz karena benar-benar keren banget. Sisanya sama dengan MBUX, kalian bisa inputnya itu ada 3 macam. Mau touchscreen di sini bisa, mau pakai trackpad di sini itu juga bisa, atau pakai touch sensitive button yang ada di bagian steering wheel sebelah kiri untuk ngontrol screen di tengah sini gitu. Ke bawah lagi, sini AC seperti GLE kotak-kotak sangat robust dan keren, dan ada climate control yang fungsinya juga lebih canggih dibandingkan GLE gitu. Ini pun bisa dibuka. Untuk mereview di dalam sini ada beberapa, pertama-tama ada tempat buat naruh handphone, ada 2 buah input, ada 12 volt socket juga, dan di sini ada 2 buah cup holder yang kalian bisa ubah-ubah. Mau jadi storage kayak gini bisa. Kalau kalian pengen jadiin cup holder, kalian tinggal pencet di sini ada button, dia akan langsung jadi cup holder seperti ini. Ini mirip seperti Kia Picanto punya gitu ya, tapi ini jauh lebih canggih karena ada ambient lighting dan ada penahannya juga gitu. Kalau nggak mau tinggal dimasukin lagi seperti ini. Seperti itu. Ke belakang lagi, di sini pun ada kayak trackpad default Mercedes-Benz, dan di belakang sini, nah ini baru ada pengaturan untuk airmatic suspensionnya. Ini kalian bisa naikin dan turunin dengan cara ngetoggle dial di bagian sini. Ke belakang lagi ada armrest yang sangat empuk karena langsung belok ke sini gitu. Ini kayak gue bilang, ini sangat ergonomis untuk dibawa nyetir karena ini ngikutin lekuk tangan kalian. Selain itu, ini juga terlihat keren karena ada ambient lighting berbentuk segitiga yang terlihat seperti samosa gitu sini. Ini keren ya, dan dia setir ke bagian yang AMG line, makanya dia flat bottom dengan aksen satin silver di bagian sini-sininya. Di kiri untuk ngontrol sebelah sini juga ada audio control dan Bluetooth teleponi. Di bagian kanan ini ada trackpad untuk ngontrol di bagian speedometernya yang itu bisa kalian custom. Ini di bagian kiri mau jadi speedometer bisa, mau jadi jam bisa, di tengah pun bisa kalian setting juga, dan di kanannya juga sama gitu. Kalian pengen taruh di sini tachometer bisa, kalian pengen konsumsi BBM bisa, eco display, navigation, G-force meter bahkan ada, hingga ada display untuk 4matic-nya dan untuk settingan suspensinya. Lagi-lagi ini yang kita paling suka karena ada pantat GLE yang sangat bohai di situ gitu. Yang kita agak kurang suka adalah tuas transmisinya, karena mulai dari A-Class sampai GLS dia transmisi tuasnya tuh sama ya, dan ini kurang terasa mewah sih untuk kelasnya gitu ya. Mungkin ini bisa diimprove ke depannya. Pengaturan lampu di sini, dan di sini pun di bagian door trim ada untuk pengaturan kursi, semuanya sudah elektrik gitu ya. Kulitnya tuh kayak besar-besar gitu, kayak kulit jeruknya tuh kayak gede-gede banget gitu ya. Ini udah mirip kayak kulit alligator gitu, jadi kayak benar-benar gede. Jadi ini terlihat sangat keren. All auto power window, dan kita juga bilang itu di bagian speakernya sudah memakai Burmeister audio system yang tentunya sangat luar biasa gitu ya. Di kuping tuh adem dengernya. Kemudian di bagian atas, untuk melihat skala mobil ini seberapa besar gitu, ini bahkan sun visor tuh dual ya. Ini satu lulus straight pipe punya visor test, dan ini pun ada
tambahan lagi sun visor di sini gitu. Jadi bener-bener gede gitu ya. Dan di atas ini pun ada panoramik. Pak Dennis pun ngomong ini adalah kaca panoramik terbesar yang pernah dibuat oleh Mercedes-Benz. Jadi benar-benar memang sangat besar sesuai dengan ukuran mobilnya. Nah, jadi kurang lebih begini Otojoki serasa duduk di baris kedua dari si Mercedes-Benz GLS tahun 2020. Dan mobil ini, kalau secara ruangan, ini udah posisi mengemudi gue yang sesuai diatur oleh MBUX. Kan seperti GLE, dia juga ada pengaturan di mana kalian bisa input tinggi badan kalian dan kalian langsung disettingin posisi paling ideal. Gue tinggi 170 by the way, dan di sini tersisa kurang lebih sekitar 8 jarian gitu. Tapi di sini karena baris kedua ini joknya juga full elektrik, bisa dilihat di pintu di situ. Ini kalian masih bisa atur lagi. Contohnya sekarang gue masih bisa mundurin. Kalau di belakang gak ada orang, ini gue full mundur dan recline. Nah, di sini jok ini jarak masih tersisa mungkin hampir 15 jari. Jadi memang untuk ruangan gak perlu diragukan. Headroom karena modelnya juga boxy dan tinggi, dia juga sangat luas, hampir sekitar 7 jarian lebih. Dan ini pun sudah ada panoramik, kalau nggak ada mungkin bisa lebih luas lagi gitu. Jok yang gue bilang dia bisa di recline. Nah, posisi seperti ini udah posisi paling relaxing. Is it S-Class relax? Not really, tapi dibandingkan dengan Mercedes SUV yang lain, ini tentunya yang paling substansial, baik itu ruangan maupun kenyamanannya ya. Kalau kalian pengen bawa 3 orang di belakang sini, memang ini kan 4MATIC, jadi ada hump di tengah sini. Walaupun begitu dia humpnya cukup rata dan kursi bagian tengah itu agak concave, jadi duduknya tuh enak gitu. Di sini benar-benar terasa masih muat banget. Climate control baris keduanya, jadi kalian bisa kontrol suhunya di sini, mau auto, mau arah sembur, semua segala macam, bahkan matikan bisa lewat sini gitu. Tapi kalau kalian cuma berdua di sini, kalian bisa buka bagian tengah sini untuk nge-reveal armrest yang terasa lagi-lagi sangat nyaman, karena ini pun bisa dibuka untuk mereveal tempat penyimpanan. Di sini ada velvety gitu, dan tentunya ada 2 buah cup holder di sini sama seperti GLE. Untuk masuk ke row ketiga, di sini di pundak jok ini ada switch, kalian tinggal sentuh sekali aja, maka dia akan otomatis langsung menyeting untuk ke depan dan agak tilting supaya masuk ke belakangnya tuh lebih mudah. Boleh Lex dipencet juga yang di sana. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan memang bisa dibilang untuk masuk ke row ketiganya dibanding dengan adanya si GLE ini jauh lebih gampang dan ruangannya jauh lebih besar. Nah, ini gue demoin langsung, gue masuk sini. Ada small carpeting di bawah sini ya, jadi cukup lucu. Nah, di sini pun kalian masih dapat headrest di row ketiganya. Ini headrestnya besar dan bisa tilting gini. Kalau gue duduk dengan posisi yang normal, di sini headroom dia masih gede banget. Berhubung ini dia tidak sloping, jadi benar-benar kotak. Headroom depan sama belakang itu nggak jauh beda. Bedanya cuma ini kan theater seating, jadi belakang sini memang kerasa sedikit lebih tinggi dibanding di row kedua. Ini kita balikin dulu joknya. Nah, di sini gue kaki tuh masih nyisa sekitar, kalau gue duduk normal, 3 jari. Kalau kemarin di GLE kan sekitar 1,5 jarian doang kan. Kalau ini 3 jari, jadi jauh lebih lega ruangannya. Ada AC juga di sini. Cup holder di sini pun kanan kiri dia masih ada masing-masing. Di sini pun ada untuk akses jok ke depannya, bisa kalian rebahin lewat tombol di sini. Nggak mau. Nggak mau. Loh. Di sini ada 2 nih kan, Type C. Di sebelah sini ada 2 lagi Type C. Jadi total di bagian belakang sini itu ada 4 buah charger gitu. Gua nggak ngerti 4 buah charger ini buat apa, karena kan duduk di belakang sini cuma berdua. Jadi asumsinya satu megang handphone, satu megang tablet, dua-duanya gitu. Jadi benar-benar sangat-sangat teknologi oriented banget gitu ya. Dan tentunya untuk kalian para konglomerat dan mafia yang pengen ngadain meeting di baris kedua, supaya privasi tetap terjaga, ini selain udah all auto, dia juga udah ada electric blind seperti ini ya, yang menjaga kalian supaya nggak diintip-intip di lampu merah sama orang dari luar. Dan bicara soal bagasinya, memang ini kan dia kayak yang gue bilang tadi, panjangnya 5,2 meter, jadi absolutely bagasi itu sangat besar. Untuk bukanya ada switch di dalam, bisa pakai di sini, bisa pakai di remote, atau bisa juga Kapten Tsubasa style. Gitu bisa ya. Jadi sudah cukup mudah lah. Dan di sini, kalau kemarin kita di review GLE itu kan dengan mode 3 baris kayak gini tuh bagasi terasa sangat kecil, ini masih sangat besar banget. Bahkan gua ambil golf bag nih, dia masih bisa masuk
tanpa masalah sama sekali gitu. Lengkap dengan sticknya pun bisa karena ini ruangan masih sangat besar sekali gitu ya. Lipatnya di sini, dia kan otomatis terlipat sendiri, dan otomatis kalau udah begini, kalian bisa masukin koper large, mau masukin 4 sampai 5 pun di sini masih bisa gitu. Jadi ruangannya sudah sangat besar banget. Kebetulan sini juga ada penyimpanan lagi di bawahnya untuk partial shelf. Ada toolkit lengkap dengan tire repair kit, jadi sudah ya cukup substansial lah equipmentnya gitu ya. Kalau misalnya kalian masih kurang, pengen bawa item ke depan, kalian bisa lipat lagi row keduanya di bagian button sebelah sini ya. Nah ini tinggal seperti ini, kalian tahan dikit, otomatis dia langsung melipat row bagian keduanya secara elektris, dan ini langsung memberikan kalian ruangan sebesar secara kubikasi gitu ya 2400 liter, jadi memang sangat besar banget. Sama seperti GLE, sebenarnya dia ada button di sini yang untuk menurunkan air suspensionnya pada saat kalian menaik atau menurunkan barang supaya mobilnya tidak terasa terlalu tinggi. Tapi itu kan di GLE ada, jadi nggak terlalu interesting di sini. Yang interesting yang nggak ada di GLE adalah ini ya, all fold. Iya, jadi kalau kalian pengen ngelipat row ketiga sekaligus row kedua dari mobil ini langsung secara bersamaan untuk bikin kubikasi 2400 liter itu, kalian tinggal pencet satu tombol di sini dan otomatis semuanya akan langsung terlipat secara bersamaan gitu. Dan itu sebuah orkestra yang terlihat sangat mewah gitu. Dan kalau kalian pengen naikin, sama, tinggal tahan ini lagi dan otomatis row kedua dan row ketiganya naik secara bersamaan. Ini sangat keren. Walaupun ia tercatat sebagai SUV Mercedes termewah di line-up-nya, namun ternyata di atasnya masih ada Maybach GLS. Karena itu inilah 3 line yang kami temukan di Mercedes GLS. Dari dulu di Mercedes-Benz AMG line itu mereka selalu ada yang namanya ini fake exhaust tips, entah mengapa gitu ya. Padahal dalamnya tuh exhaust itu ada 2, cuman duanya tuh corongnya ke bawah gitu, jadi nggak ditembusin ke sini entah kenapa. Jadi as always, Mercedes-Benz, please stop it. Biasanya grill untuk varian AMG line di SUV Mercedes-Benz itu dibedakan dengan varian yang normal gitu ya. Contohnya seperti ini GLC yang biasa, dan ini GLC yang AMG line. Ini GLE yang biasa, dan ini GLE yang AMG line. Sedangkan ini untuk si GLS varian biasa alias exclusive line dengan varian AMG line itu grillnya serupa dengan model yang seperti ini ya, yang khas SUV Mercedes-Benz. Dan menurut gue itu kayak agak kurang gimana gitu, kurang AMG gitu. Walaupun memang untuk varian GLS yang 63 yang asli, dia datang dengan Panamericana grill dan itu bikin dia jauh lebih agresif lagi. Di mindset orang Indonesia, mobil mewah itu selalu identik dengan yang namanya captain seat di row keduanya. Iya, seperti Alphard gitu-gitu, kan selalu ada captain seat. Di luar negeri, GLS ini ditawarkan dengan optional captain seat untuk row keduanya. Namun untuk pasar Indonesia, karena orang Indonesia itu demennya ngangkut orang gitu ya, ini dijadikan pure 7-seater. Karena kalau captain seat kan jadi 6-seater gitu ya. Tapi alhasil row kedua dari mobil ini tuh tidak semewah seharusnya gitu. Jadi kalau captain seat harus lebih mewah, dan sekarang dia jok keduanya kalah mewah sama Mercedes V-Class. Namun tenang, karena ia nggak akan menduduki kastanya sebagai the S-Class of SUVs kalau nggak ada yang menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Mercedes GLS. Dual zone sudah biasa, dengan row kedua dia quad zone, jadi udah ada 4 zona. Tapi untuk mobil ini, bahkan untuk row ketiga dia bisa diatur secara terpisah, ada lubangnya di sini gitu ya, diaturnya juga bisa dari depan situ. Jadi jatuhnya ini adalah Pentazone Climate Control. Iya, jadi ada 5 zona di sini yang kalian bisa atur secara individual. Agak overkill, tapi menurut gue kayak ya oke lah, personal. GLS ini menjadi SUV pertama di lineup Mercedes-Benz Indonesia yang kalian nggak cuma bisa pilih warna eksteriornya doang. Iya, ini ada 2 eksteriornya, ada putih dan hitam, tapi interiornya juga bisa kalian pilih. Kebetulan ini warnanya espresso gitu ya, jadi dia coklat gitu. Ini sangat mewah, kita suka warnanya dengan kombinasi kayak light grey gitu ya. Kalian juga bisa pilih warna all black. Jadi kalau all black, di sini joknya kulitnya hitam, ditambah juga headliner di bagian sini juga warna hitam semua, jadi kesannya lebih sporty. Jadi ada untuk semua orang ya, pengen yang elegan atau pengen yang sporty, bisa. MBUX yang ada di Mercedes GLS ini punya sebuah settingan yang nggak ada di AD-AD-nya ya, GLE ataupun GLC. Ada di menu pengaturan, kalau kita klik, nah di sini ada button nih satu, yang kemarin di GLE pun nggak ada ya. Jadi apa ini? Ini cuma bisa nyala pas lagi mesinnya nyala, by the way. Ini adalah
car wash mode. Iya, jadi apa itu? Kalau kita pengen masuk car wash yang jalan gitu, dia bakal otomatis naikin suspensinya supaya kolongnya kecuci juga. Kemudian kamera 360-nya dinyalain supaya kalian bisa pantau mobilnya pas masuk car wash. Dan sensor-sensor yang ada di sekujur bodinya ini dimatiin supaya nggak bunyi gitu dan ngeganggu kalian. Jadi ini adalah mode yang cukup unik gitu ya, car wash mode, dan itu harus mungkin diterapkan di semua mobil. Next, vacuum door itu emang sesuatu ya, bikin mobil terasa lebih mewah gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai si Mercedes-Benz GLS tahun 2020. Dan kebetulan ini trim yang AMG Line 4matic dan ini masih CBU dari Amerika. Mobil ini sendiri dijual di Indonesia hanya ada satu varian dan dia dijual seharga 2.325 juta off the road Jakarta. Dan itu membuat mobil ini justru sedikit lebih affordable dibandingkan kompetitor utamanya yaitu BMW X7. Namun tetap membawa kemegahan khas Mercedes-Benz dengan kenyamanan paripurna plus tentunya badge yang sangat desirable ini gitu. Jadi secara overall mobil ini lumayan value justru ya gitu, luar biasa. Dan kita juga dikasih special thank you dan shout out kepada Dennis yang telah memberikan kita izin untuk meliput si Mercedes-Benz GLS 2020 ini pas dia soft launching di She's Mercedes Cafe gitu. Thank you banget. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya-karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe YouTube channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami. Untuk Instagram kami ada di sini @laknats_aj. Dan memang di video kali ini belum ada 3 hal curious karena kita akan nanti mungkin pinjam unit press car-nya untuk tes secara full. Doakan bisa cepat terlaksana ya, dan pada saat itu nanti mungkin kita bisa jawab pertanyaan kalian mengenai si GLS AMG Line yang ini gitu. So thank you banget udah nonton. Sekian aja untuk si GLS. We'll see you guys in next video. Ride safe and Godspeed.